Matthew chapter 6, chapter 6, verses 13. 6 ya, verses 13. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi atau menjawab apa yang menjadi suatu kebodohan dari Ustadz Kainama, di mana dia tidak mengerti tentang Alkitab. Dan kemudian teman-teman, dia mencoba mengutip beberapa ayat dan juga ada klaim-klaim dari dia bahwa ayat tersebut atau kalimat dari ayat tersebut tidak ada di dalam Alkitab. Kenapa? Karena ada tanda kurungnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya mari kita akan melihat ayat-ayat yang dia kutip seperti dalam Matius 6 ayat 13 dan juga Matius 17 ayat 21, dan kalimat-kalimat terakhir dari ayat itu memakai tanda kurung. Mari kita simak video Ustadz Kainama yang berikut ini. Matius 6, 13. Ya, ada ayatnya ya, ya, jelas ya, ada ayatnya ya, baik, ya, panjang tuh, ya, ayatnya panjang, ya. Kita sekarang ke, pemirsa lihatin caranya Ustaz Arif ya. Kita sekarang ke Greek Bible, Matthew chapter 6, chapter 6, verses 13. 6 ya, verses 13. And go, ada tulisan go di bawah. Jangan alkat susah sih, nanti keluarnya panjang. Oke, go. Syukran. Ayatnya sudah? Baik. Itu terakhir, pemirsa lihat. Terakhir itu kata amin ya. Amin ya. Ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bukan. Dalam kurung, karena engkaulah yang punya kuasa, kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Syukran ya. Itu tandain ya, pemirsa lagi. Loh. Itu ya Syukran. Bawa ke Google Translate Yunani Indonesia. Silakan Ustazah. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Syukran. Kita lihat sekarang di Sabda. Pemirsa udah lihat ya artinya? Kita lihat di Sabda. Sabda. Tuh, berarti yang diblok sama Ustaz Arin itu tidak ada. Tidak ada di manuskrip asli. Siapa yang tambah? Screenshot? Right. Sabda sekarang. Sabda. Matius itu sudah, angkanya diganti Ustaz Arin Afwan. 17:21. 17:21. Ada ayatnya ya? Ustaz Zaniru ada ya ayatnya ya? Ada. Ada yang tulis ya? Ada isinya ya? Baik. Greek Bible. 17:21. Go. Lihat. Ada Ustazah? Kosong. Kosong. Tidak ada ya? Dari mana ini? Pemirsa di screenshot. Tidak ada ayat ini. Ayat ini tidak ada. Tidak ada. Sudah? Screenshot? Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya, dimana dia mencoba mengutip doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 13, dan dia mengklaim tentang kalimat terakhir, yaitu karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan dia berkata bahwa itu tidak ada di dalam naskah asli atau dalam teks asli Yunani. Nah, demikian juga dalam Matius 17 ayat 21. Karena yang dia maksud itu teman-teman, kalimat-kalimat yang memakai tanda kurung, baik itu dalam Matius 6 ayat 13 maupun dalam Matius
17 ayat 21. Nah teman-teman, oleh karena itu saya akan menjelaskan dan menjawab kebodohan dari Ustadz Kainama ini mengenai tentang tanda kurung yang dia tidak mengerti di dalam Alkitab. Tanda kurung dalam Alkitab itu teman-teman, itu punya makna tersendiri. Kalimat dalam tanda kurung, karena engkaulah, seperti itu contohnya, tidak dijumpai dalam naskah Westcott and Hort atau WH, namun dijumpai dalam naskah Textus dan Receptus atau TR, karena Textus dan Receptus itu menulis dalam teks yang lebih panjang daripada naskah Westcott and Hort, dan itu yang biasa dipakai pada umumnya teman-teman sebagai dasar terjemahan ya. Dan kemudian teman-teman, ini terjadi karena salinan naskah tulisan tangan atau manuskrip Perjanjian Baru bukan hanya satu, dan saat itu belum ada fotokopi atau percetakan. Naskah Perjanjian Baru ditulis dengan tangan. Jika memerlukan salinan, maka seseorang harus menyalin kembali dengan tangan. Maka terkadang terjadi perbedaan-perbedaan. Jika 20 orang menyalin, bayangkan teman-teman ya, jika 20 orang menyalin suatu naskah yang namanya kodrat manusia, tentu dijumpai kekeliruan penyalinan. Jika satu salinan punya kekeliruan, salinan berikutnya bakal kecipratan. Yang namanya naskah tulis tangan manuskrip jelas tidak terlepas dari kerusakan akibat perjalanan waktu dan kelemahan kodrat manusia. Yang terakhir, ini menimbulkan masalah terbanyak. Ada kalanya catatan samping tersisip dalam tubuh naskah. Demikian pula sebaliknya, sebagian tulisan dalam naskah dianggap sebagai catatan samping. Belum lagi kemiripan antara aksara yang ada, kelupaan menulis garis datar di dalam huruf seperti theta akan membuat aksara itu menjadi omikron. Demikian pula aksara Ibrani jatuh sehelai jenggot di sebelah kiri huruf beyet akan membuat huruf itu terbaca mem. Alkitab LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia membubuhkan tanda kurung ini teman-teman atas terjemahan ayat dari naskah tulis tangan Textus Receptus ini atau TR, tetapi tidak terdapat dalam naskah tulis tangan manuskrip Westcott and Hort atau WH. Dan ini bukan berarti bahwa itu adalah ayat-ayat tambahan. Kita cek lagi ya dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan di dalam Textus and Receptus ini teman-teman, itu lengkap kalimatnya. Karena engkaulah dan seterusnya disebut doksologi Latin, artinya doa pujian kepada Allah. Tidak ditemukan dalam versi Latin Santo Jeromes Latin Vulgata, namun ungkapan itu dijumpai dalam manuskrip Yunani tertua dan terbaik. Nah, teman-teman bandingkan terjemahan lainnya tanpa doksologi ya, seperti terjemahan versi NIV berdasarkan Westcott and Hort atau WH. Dan juga nanti teman-teman di samping naskah Textus Receptus atau naskah Byzantine juga memuat bagian yang disebut doksologi. Bagian yang disebut doksologi dalam Matius 6 ayat 13 tersebut teman-teman juga terdapat dalam kitab Didache. Namun doksologi itu sendiri berpijak pada tradisi Yahudi yang senantiasa mengakhiri doanya dengan pujian kepada Allah, sama seperti dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 yang dimana di sana dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segalanya sebagai kepala. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman. Secara singkat saya jelaskan bahwa itu merupakan kekeliruan Ustadz Kainama yang dia tidak mengerti. Yang artinya teman-teman bahwa di dalam kurung itu merupakan suatu kalimat yang dimana itu tidak terdapat di dalam naskah Westcott
and hold, tetapi atau namun itu terdapat di dalam naskah Textus and Receptus. Karena Textus and Receptus itu menulis dalam teks yang lebih panjang. Nah, itu sudah jelas secara singkat saya jelaskan teman-teman, dan kiranya teman-teman semua bisa memahami. Jadi Ustadz Kainama dia tidak paham, tidak mengerti Alkitab, jadi dia seenak jidatnya dia menampilkan ayat dan kemudian dia mengklaim bahwa itu tidak ada. Hanya karena Google kosongnya, itulah yang membuat Ustadz Kainama semakin keliru untuk memahami Alkitab. Demikianlah yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.